Hai Sobat Fotografi, kembali lagi bersama saya Yedija. Di segmen ini, aku akan banyak berbicara tentang argumentasi dan opini aku. Jadi buat kalian yang mendengarkan video ini, jangan lupa kalian nanti subscribe, komen, dan yuk mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Langsung kita mulai. Jadi begini, kemarin itu ada salah satu brand kamera yang namanya Pentax. Mungkin buat kalian yang pemain lama dalam fotografi, kalian akan sangat mengenal sama brand Pentax ini. Aku tidak punya unitnya untuk kamera SLR-nya, tapi aku pernah punya. Ini Asahi Pentax. Ini yang masih tipe film, termasuk kamera legendaris juga. Jadi Pentax ini itu adalah salah satu brand yang bergerak di bidang hardware manufacturing, fotografi khususnya. Mereka barusan merilis video yang kurang lebih membicarakan tentang visi misi mereka ke depannya. Pentax wants to make photography your true lifetime passion. That's why Pentax doesn't just deliver the camera hardware. Pentax wants you to continue to enjoy photography as a true passion, one that will enrich your life. Pentax is committed to developing activities that support this goal. Everyone should experience the depth of photography. That is our genuine wish. Jadi mereka ini percaya dengan the future of SLR fotografi. Jadi SLR itu adalah single lens reflex. Ketika semua manufacturer, Sony, Canon, Olympus, Panasonic, mereka semua mengembangkan bisnisnya di ranah mirrorless, dan kalau kita lihat seperti Canon pun mereka sudah mungkin hampir meninggalkan ranah SLR lalu berpindah full ke mirrorless. Di sisi lain, si Pentax ini malah mereka justru fokus kepada kamera SLR-nya. Nah, di sini aku mau memberi batasan dulu sampai mana aku akan membuka diskusi ini. Yaitu yang pertama, Pentax ini adalah brand kamera yang mereka berfokus ke fotografi. Jadi kalau mungkin kalian mendebatkan tentang video, mungkin aku rasa itu bukan hal yang valid karena ini berurusan dengan fotografi saja. Dan tentunya aku juga nggak ngejudge kalau Pentax itu melakukan langkah yang salah, tapi ya mereka pasti sudah punya pertimbangan lah. Mereka percaya SLR sebagai masa depan fotografi. Nah, di sini aku akan memberikan argumen aku. Ini kalau mungkin dari sebagian kalian itu mengatakan kalau Pentax ini ketinggalan zaman, mereka tidak mau beradaptasi dengan teknologi mirrorless-nya yang baru. Tapi kalau menurut aku ya, karena Pentax dia mau fokus ke fotografi, mereka tetap mempertahankan SLR-nya tersebut. Karena kalau kata mereka, kita melihat dengan optical viewfinder itu berbeda dengan kita melihat dengan electronic viewfinder. Nah, di sini aku punya pengalaman pribadi juga mengenai optical dan electronic viewfinder ini. Aku belajar fotografi itu mungkin sekitar 10-12 tahun lalu. Itu dimana ketika kamera mirrorless itu belum banyak di pasaran. Ya mungkin mirrorless yang ada hanya kamera handphone ya dan kamera pocket seperti itu. Nah, tapi di situ aku banyak belajar dan aku banyak tanda kutip bergaul dengan optical viewfinder tersebut. Dalam optical viewfinder itu yang kita lihat di sini itu kurang lebih sama dengan scene yang ada di depan kita. Jadi kalau orang bilang viewfinder itu sebenarnya hanyalah perpanjangan dari mata kita, dan itu tergantung dengan lensanya juga ya. Tapi gue sampai saat ini mungkin bisa dibilang gue itu salah satu penyuka optical viewfinder, dan alasan kenapa aku sampai sekarang ini belum beralih ke mirrorless yaitu aku udah sempat sih mencoba kamera mirrorless. Waktu itu aku coba Sony A7 Mark II. Pada saat itu aku menggunakan kamera 6D yang which is kamera 6D itu kan masih mengandalkan optical viewfinder-nya. Ada sih untuk live view-nya itu, tapi kan itu masih sangat-sangat belum bagus seperti itu. Nah, ketika aku menggunakan electronic viewfinder dari kamera tersebut, itu tuh gua gimana ya? Gua tuh nggak bisa merasakan gitu loh, kayak beda aja gitu. Gua ngelihat scene yang langsung directly apa yang ada di depan mata gua lihat
sama gue melihat layar kecil yang ada di dalam viewfinder tersebut yang merepresentasikan hasil akhir dari foto tersebut. Nah, disitulah gue mulai berpikir kalau ini tuh belum saatnya gue berpindah ke kamera mirrorless, karena teknologi mirrorless waktu saat itu belum bagus dibandingkan teknologi mirrorless sekarang. Nah, maka dari itu sampai sekarang gue masih menyukai optical viewfinder tersebut. Tapi tentunya di sana gue menyadari sih kekurangan dari optical viewfinder ini. Ya, di antaranya itu adalah apa yang kita lihat itu kan tidak merepresentasikan hasil akhir. Sedangkan pada kamera mirrorless itu apa yang kita lihat di layar itu merepresentasikan hasil akhir. Nah, disinilah kenapa banyak fotografer muda sekarang mereka lebih memilih mirrorless, karena yang mereka lihat itu langsung apa yang mereka dapat, you see what you get, seperti itu. Kalau kita menggunakan optical viewfinder kan enggak, kita harus menghitung cahaya masuk dan meteringnya seperti apa. Itu di situ tuh kita harus menguasai banget metering tersebut supaya kita bisa menghasilkan exposure yang bagus. Beda halnya kayak kamera mirrorless yang lebih instan seperti itu. Dan ya masih banyak lagi sih keuntungan kamera mirrorless, seperti flange distance-nya lebih sedikit dibandingkan SLR, dan mereka bisa meletakkan focusing screen langsung di depan sensor mereka. Jadi ya mungkin kalau untuk video, kamera mirrorless itu jauh lebih bagus dibandingkan kamera SLR seperti itu. Terus ini deh, menurut aku ya, kamera mirrorless ataupun SLR itu bukan sesuatu hal yang perlu diperdebatkan, guys. Dan kalau orang bilang SLR udah ketinggalan zaman, sekarang zamannya mirrorless, itu menurut aku suatu argumentasi yang nggak valid seperti itu. Kenapa? Ini tuh berbeda dengan perkembangan kamera film ke digital. Jadi kalau kamera film ke digital itu kan yang berganti adalah sensornya, dari sensor fisik menjadi sensor elektronik seperti itu. Jadi gimana cara kita menghasilkan foto dan memproses foto tersebut itu pun udah sangat berbeda seperti itu. Nah, kalau kamera mirrorless sama SLR itu tuh sama aja sebenarnya. Jadi kamera mirrorless itu kan sebenarnya cuman kamera SLR yang diambil mirrornya, seperti kamera yang aku pakai buat syuting ini, kamera 5D Mark IV. Nah, kamera 5D Mark IV ini itu masih mempunyai optical viewfinder. Tapi kalau aku memotret menggunakan live view, ya itu kan basically mirrorless gitu. Jadi kamera yang aku punya itu kamera hybrid, mirrorless bisa dan optical viewfinder bisa. Nah, terkadang ya kalau aku kayak mau upgrade kamera nih, aku mau going full mirrorless. Menurut aku fitur optical viewfinder itu masih penting banget sih. Gimana aku motret pakai optical viewfinder itu feel-nya beda. Dan memang ada beberapa scene yang aku motret menggunakan optical viewfinder itu kayak lebih dapet gitu. Contohnya nih, kalau aku lagi motret konser seperti itu gimana ya? Gue lebih suka menggunakan optical viewfindernya dibandingkan menggunakan fitur mirrorless dari kamera yang aku punya ini, karena lag time-nya itu lebih sedikit dan kita tuh melihat langsung gitu loh. Aku misalkan waktu itu pernah motret konser K-pop dan aku menggunakan lensa 70-200 gitu. Jadi apa yang aku lihat dengan mata kepalaku tanpa melihat ke kamera dan apa yang aku lihat di kamera itu sama gitu loh. Jadi ya untuk beberapa scene memang optical viewfinder ini masih lebih superior dibandingkan electronic viewfinder. Tapi ya tidak bisa dipungkiri juga sih, aku sendiri sekarang mungkin 90% dari pemotretan aku itu menggunakan layar LCD di belakangnya sih, which is aku menggunakan fitur mirrorless dari kameraku ini. Mungkin ada sebagian kecil saja bidang fotografi yang aku benar-benar membutuhkan optical viewfinder untuk memotret supaya mendapatkan feel tersebut seperti itu. Dan ya perlu dicatat juga, sebenarnya kalau kita melihat dari segi hasil foto sendiri pun itu tuh kita nggak akan bisa membedakan, guys, ini dipotret dengan kamera baru yang menggunakan teknologi mirrorless atau ini masih menggunakan teknologi SLR seperti itu nggak akan bisa dibedakan. Perbedaan SLR dan mirrorless ini sebenarnya cuma di proses kita memotretnya aja sih, nggak sampai yang sesignifikan itu. Dan ya kalau proyeksi ke depannya sih,
menurut aku mungkin hampir semua kamera, mungkin 90% lah dari semua kamera manufacturer itu akan berpindah ke mirrorless. Semua udah menuju ke sana guys. Fuji udah nggak punya kan SLR, Panasonic udah nggak punya, Sony apalagi, Sony itu yang merevolusi kamera mirrorless. Atau bisa dibilang tanpa adanya Sony itu mungkin manufacturer lain seperti Canon atau yang lainnya itu mungkin mereka nggak akan nge-trigger gitu loh untuk membuat kamera mirrorless. Jadi big thanks to Sony juga karena kompetisi yang mereka adakan secara tidak sadar itu mengembangkan teknologi dari kamera mirrorless ini, sehingga kalau kita lihat kamera mirrorless yang sekarang itu semua udah bagus-bagus guys. Nah itu tadi sedikit opini dari aku. Kalau kalian masih ada yang mau kalian tanyakan atau kalian diskusikan, coba ya kalian komen di bawah. Nanti kita coba berdiskusi di sana, dan sampai ketemu di konten mikir fotografi selanjutnya. Dadah.